Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasih Ramallah. Hari ini saya akan membahas tentang jurnal yang berdiri berdirinya Keuskupan Sintang di Kalimantan Barat. Sebelum saya mulai membahas isi dari jurnal ini secara padat dan jelas, saya akan memperkenalkan atau mengenalkan jurnal ini terlebih dahulu. Silakan kalian baca dulu secara singkat ya. Oke. Setelah kalian mengenal tentang jurnal tersebut, saya akan membahas isi jurnal tersebut ya. Pertama, sejarah Katolik di Indonesia. Berawal dari adanya kedua negara yaitu Spanyol dan Portugis yang bersemangat menjelajahi samudra sekaligus menyebarkan semboyan Glorikan Gospel, dan dari sebagian inilah salah satunya adalah Gospel yang bisa diartikan orang awam adalah menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1540-an atau abad 16 berdirilah sebuah orde baru yaitu Serikat Yesus, yang dimana serikat tersebut tidak memiliki kepatuhan loyalitas kepada raja melainkan kepada Sri Paus, yang ternyata dengan adanya loyalitas ini membawa sebuah perubahan yang menjadi sejarah Katolik bagi dunia maupun di Indonesia nantinya, yaitu semangat untuk melaksanakan karya misi di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah karya misi dan orang pertama yang menganut Katolik di Indonesia. Karya misi bisa diartikan adalah mengkatolikan seseorang, yaitu orang yang menghayati nilai Katolik memiliki tugas sebagai orang yang beriman dengan berpegang teguh dengan Yesus Kristus. Supaya misi ini berkembang dengan cepat, para suster, pastor, katekis, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan orang-orang yang beriman agar agama Katolik bertugas untuk mewartakan iman dan mewartakan Injil. Sebelum adanya Yesuit, Indonesia mulai kenal dengan agama Katolik pada 1534 oleh orang awam Portugis bernama Gonzalo Veloso yang membaptis beberapa orang di desa Mambula Halmahera. Dikatakan orang-orang Halmahera inilah yang menjadi cikal bakal penganut pertama Katolik Indonesia. Alasan Portugis dan Spanyol tidak menyebar agama Nasrani di Pontianak dan di Kalimantan. Penyebaran Katolik mulai masuk ke Kalimantan tidak melalui Spanyol ataupun Portugis, melainkan Belanda. Kenapa begitu? Portugis memang pernah di Kalimantan, yaitu Kerajaan Sukadana, tapi itu hanyalah hubungan perdagangan, bukan untuk menyebarkan agama. Penyebabnya karena Portugis selain gospel, mereka ingin mencari gold, yaitu sebuah kekayaan. Di Indonesia, kekayaan tersebut ialah rempah-rempah. Portugis mengarahkan tujuannya mencari rempah ke Indonesia Timur karena di Kalimantan tidak memiliki apa yang dicari oleh Portugis dan Eropa pada saat itu. Sejarah agama Katolik di Kalimantan. Pembawaan agama Katolik dan karya misi di Kalimantan dibawa oleh misionaris Belanda, karena pada saat itu Kalimantan dijajah oleh Belanda. Tujuannya adalah melakukan pelayanan terhadap sesama yang berada di daerah mudah dijangkau sampai mereka yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Yang bisa dikatakan orang pemukiman pedalaman dan kebanyakan suku Dayak. Karena suku Dayak masih animisme, maka karya misi bertugas untuk mengkristenkan atau mengkatolikan orang-orang Dayak yang ada di pedalaman. Tidak mudah bagi para misionaris untuk melakukan karya misi di Kalimantan Barat. Ada yang harus meninggalkan negaranya sampai berbulan-bulan, harus bisa memahami geografi dari Kalimantan Barat yang baru pertama kali mereka lihat. Misionaris harus bisa melewati sungai karena belum ada jalan, dan khusus untuk para pastor, mereka melayani umat ke kampung-kampung dengan berjalan kaki. Walaupun mereka sudah menemukan suku Dayak, kesulitan makin bertambah karena terkendalanya bahasa yang digunakan. Kemudian masyarakat suku Dayak ini juga baru pertama kali melihat oleh orang asing. Jikapun masyarakat pernah melihatnya, hal itu pada saat penjajahan asing masuk yang menyebabkan rasa takut, sehingga menimbulkan masyarakat suku Dayak menolak orang asing atau para misionaris tersebut. Oleh karena itu, untuk menarik minat para suku Dayak untuk masuk dalam karya misi, para misionaris itu harus mendirikan sebuah sekolah, tempat ibadah kecil, sebuah rumah sakit mini yang bertujuannya untuk menarik minat masyarakat, dan itu bisa dikatakan berhasil setelah itu. Selanjutnya adalah pendirian Keuskupan di Sintang. Misi Katolik berhasil masuk Kalbar. Pastor pertama yang melakukan pelayanan adalah Walter Steele, SJ.
Beliau melakukan pelayanan terhadap orang Tionghoa yang berada di Singkawang dan kemudian menetapkan Singkawang sebagai stasi atau paroki dan mengangkat Pastor Stahl sebagai pastor paroki pertamanya. Atas saran dari Residen Gisbert, maka beliau mengunjungi daerah Semitau, yang akhirnya membuat Residen Sintang menyetujui rencana itu dan kemudian menyatakan bahwa suku Seberuang, Rambai, dan Kantuk cukup taat pada pemerintahan Belanda, dan mereka bersedia menerima misi Katolik. Sebelum kedatangan Pastor Walter Stahl SJ, telah terlebih dahulu datangnya Pastor Loymans SJ yang diutus menjadi misionaris pertama di daerah Kapuas. Kemudian pada waktu itu beliau mengatakan bahwa Semitau bukan tempat yang strategis bagi karya misi Katolik. Hal itu karena beliau menyadari bahwa orang Dayak tidak tinggal di Semitau tapi di daerah sekitarnya. Karena itu kemudian Pastor Loymans SJ dijemput dan dibawa ke Sejiram oleh 3 bersaudara dari Sejiram. Pada saat dibukanya stasi Sejiram pada tahun 1906, kantolir Semitau yang simpatik dengan gereja mendekati gereja untuk berbicara tentang kemungkinan membangun rumah untuk stasi baru di Batang Lempar. Dengan tempat kedudukan di Lanjak, P. Eugenius menerima jawaban dari prefek apostolik yang menyetujui rencana tersebut. Selain ke daerah Batang Lupar, para misionaris Kapusen yang tinggal di daerah Sejiram juga mengunjungi sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Mereka mengunjungi lebih dari 30 kampung yang berada di sepanjang Sungai Kapuas tersebut. Mereka menyimpulkan dan merencanakan agar Kapuas Hulu jadi stasi baru sendiri. Setelah karya misi ini dilakukan di Kapuas Hulu, maka tempat selanjutnya untuk karya misi yaitu daerah Sintang. Tahun 1931, Kota Sintang yang merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal asisten residen menjadi sebuah paroki baru. Awalnya pendirian paroki ini untuk melayani Katolik pemerintahan Hindia Belanda serta untuk melayani kebutuhan rohani para suster misi Fransiskan Santo Antonius atau SMFH dari Asten. Misi Katolik Karya misi ini terus berlanjut sampai akhirnya ada keinginan untuk mendirikan keuskupan mandiri, salah satunya adalah Keuskupan Sintang. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu meningkatkan status Sintang menjadi prefektur apostolik Sintang, kemudian ditingkatkan lagi menjadi Vikariat Apostolik Sintang. Setelah itu mendirikan gereja katedral Kristus Raja Sintang, barulah kemudian Keuskupan Sintang berdiri pada tahun 1961. Keuskupan telah berdiri, maka dipilihlah Keuskupan Sintang yang pertama, yaitu MGR Lambertus Van, yang akan menjadi Keuskupan Sintang sampai akhir hayatnya. Setelah kita memahami tentang isi dari jurnal ini secara singkat, saya akan memberikan kelebihan dari jurnal ini bagi saya. Keunggulan dari jurnal ini bisa dilihat di mana memaparkan informasi secara jelas dan menjelaskan fakta dengan lumayan terperinci. Seperti mana saat Katolik masuk Indonesia, tahun berapa, siapa orang yang menyebarkannya, dan agar mana yang menyebarkannya. Penjelasannya lumayan ini dapat membantu orang awam dan yang muslim bisa mengerti bagaimana bisa Kristen masuk Indonesia dan bagaimana bisa masuk ke Kalimantan sampai ke didirikan Keuskupan di Sintang. Bahkan di jurnal ini menjelaskan tokoh-tokoh yang menyebarkan Katolik di Kalbar, pastornya dan para uskupnya. Setelah itu adalah kekurangan. Walaupun memang jurnal ini memberikan informasi secara lumayan terperinci dan bisa dimengerti orang awam atau yang muslim sekalipun, tetapi jurnal ini di beberapa paragraf ada yang menggunakan kalimat penghubung yang kurang dimengerti. Ditambah lagi adanya singkatan yang kurang jelas dalam pemberian julukan dan jabatan bagi para tokoh. Di jurnal ini juga para pembaca harus mengerti dulu awal sejarahnya baru bisa masuk bagaimana Katolik masuk dan mendirikan Keuskupan Sintang di Kalimantan Barat. Ini bisa dibilang terlalu menghabiskan waktu untuk para pembaca yang hanya ingin tahu bagaimana keuskupan bisa berdiri. Sekian dari bagaimana saya menjelaskan isi jurnal tersebut. Kalaupun ada salah atau kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.